dari Musa dimakan langsung pada Musa. Asal dari hati orang yang dimakan kita dibagasa ibadah bapaknya kita. Alih amanah yang dibawa kita para seorang subuh di sudut rumah dan diulang-ulang pada saya dia pun iman pokok memosa dosa kami selalu tahu kami nasihat. Saya tahu bahwa kami asal mengenal roh kami maka persiapan kasih sayang dosa kami. Asal mengabdi kami akan dosa kami. Alai asal posisi roh kami diasihi roh Allah. Mari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Allah Allah kami. Amin. Mari kita sedekah 190. Jadi kasih harus apabila
masih Tuhan. Jadi duduk sore dua manusia bahwa akan jadi mabuk penasihat dan jumpa Allah mana dia salah. Mari kita sentikan dosa dan salah. Jangan dihubung nasihat ngomongan si Herodes disuruh makilan muncul di si Herodes hai komodo dilakukan di Buddha Yerusalem muncul Maria Yesus si Herodes masih malukan hai bukan ini dari Buddha saya tidak mengatakan saya tidak masih malukan jadi berdoakan syukur beriman alai dan dia di Yesus juga. Di situ ada sebuah menarik provinsi Kosovo. Jalan umum utara dan timur. Dia sebagai suatu orang diberi jalan yang lain di barat. Di seluruh pemakaian akan di barat. Langsung meninggal di suku di barat pula Musilabus. Jadi kita sedang Maria Herodes Musilabus. Hai masih semua menasihat aku nasihat. Mari kita sentikan Allah dulu. Jadi kita mungkin tidak silakan mampu bersikap
ise dipanggil kamu si Barabas barang Yesus datang orang Kristus itu ayo latih roh kasih dan upaya di pasangan kasih dan alai saya sesuai kasih Tuhan iman prabowo si Tuhan iman suri rohani asal iman Tuhan madua si Barabas alai usaha untuk aku Yesus ini dapat mengenal aku kasih ise siapa boleh dipanggil kamu kalau jadi itu masih apa si Barabas begitu seratus mampu nasib atau apa yang untuk Yesus nataku Kristus dari semua nasib atau pasilah kota yang namaku ini baca kita jangan lakukan baju pasilah kota mereka kita seperti kamu hidup ayat dulu. Begitu silatus Yesus didongkongkan Cina. Jadi dari saudara masuk sabu di bawah tumpah, dia pun main di rumah. Bersiapkan kalian itu menderita. Di rumah sehingga seluruh makhluk dari itu adik kerajaan ini. Masih pasti dalam. Begitu orang masuk silatus hidup atau kerajaan ini. Tidak mahu untuk dibawa juga asal itu kamu nasional tahu salah mau sebuah Yesus maju susah tidak ada juga jadi dosa harus mengasih tidak mahu baik asal tidak sebuah mulai menggunakan kursus hijau mengasih Pasilah kemana dunia silaku sebab buat kamu mereka pasilah kamu ya jumpa kau sudah dari yang ada jadi mereka ini mampu kami itu mampu tahu saya hari baru ini anak di mana mungkin silaku yang berbeda dunia musim atau hidup Yesus sila tidak alai yang dia Yesus juga dunia selalu sambil tak aku tahu alai mampu soal malu jangan langsung pasang aku jadi dari Yesus dan langsung makan Kaulah ini berusia kita dibalik umur berusaha di atas tahun jadi orang ini mati siang sudah kalau mereka tunjuk maka jadi di dalam bulu di bawah dan dari desa dengan desa itu lalu apa yang dari desa asal ini siang sampai itu masih sebuah Rasulullah di bangsa di Al-Quran dan di dalam perbuatan dan terbaru karena di orang ini
Imam saja terluasa di masa Maria Bosnia. Beliau membuat jadi tidak pernah jadi. Hal itu menghasilkan kacau. Padahal pastilah pemainan. Beliau selalu pastilah pemainan. Jadi dari usia kasih Tuhan lagi. Dan orang lain mau dikesali masa tinggi dari 100 masuk mudah langkah dari orang di dua hari mampu ditahan dijodoh di tubuh atau bias doa siap berlalu hambur asal beri nasi atau masalah Tuhan untuk yang kembali membuat baik. Bisa bagi kedua sebaras alayan Yesus dici bumi pasangan asal di pasangan. Mari kita segera membawa ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan di malam Paskah keempat atau malam Paskah terakhir sebelum memasuki Jumat Agung, didasarkan pada Injil Matius pasal 27, dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 26. Matius 27 ayat 11 sampai dengan, jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya,
Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita sering diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Dan dari semua pilihan itu, pada akhirnya kita akan melihat ternyata ada pilihan yang baik dan pilihan yang tidak baik. Sesungguhnya kita tahu bahwa pilihan yang baik ketika kita memilih, hasilnya akan baik. Dan juga kita tahu ketika pilihan itu tidak baik, maka hasilnya tidak akan baik. Tapi yang sering terjadi, kita bingung memilih dari pilihan itu karena berbagai faktor. Namun monokorhat kita sian kabatakota, kalau kita orang Batak, jujur somal lo di dokon niakan dua ikon parlangkah siabung mahida. Artinya kita melangkah di langkah kanan atau langkah yang baik atau langkah yang memberi keuntungan kepada kita. Ubaheli ala tradisi timur do kita. Saya terus do tak upaya mengalahkan biko parjulu do langkah siabung si maju na siabung do. Atau bersalaman pun menggunakan tangan kanan, karena bagi kita orang Batak, kanan adalah pilihan yang baik jika diperhadapkan dengan tangan kiri. Pilihan-pilihan itu sering datang kepada kita dan sering juga kita dipergumulkan. Kalau kita katakan pilihan A ini baik, pilihan B ini tidak baik, tetapi karena kepentingan, tetapi karena keuntungan pribadi, kita lebih memilih yang tidak baik. Dulu tanduk terpaksa nami pilih toko nasomoni asal mak dami minta. Kita sering diperhadapkan dengan hal itu. Mau tidak mau kita memilih yang tidak baik. Dan itulah yang dihadapi dan yang dilakukan oleh Pontius Pilatus ketika Tuhan Yesus diperhadapkan di depannya. Dia harus memilih. Apakah mengikuti suara orang banyak, suara tetua-tetua Yahudi untuk menyalibkan Yesus, atau malah membebaskan Yesus? Karena dia akui sebenarnya menurut aturan dari Romawi tidak ada kesalahan dari Yesus, tapi dia didesak
Bahkan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Dan Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Dari situ sebenarnya dia sudah sadar tentang siapa itu Yesus. Pontius Pilatus sadar siapa itu Yesus. Tapi karena begitu banyak orang yang menekan dia, mengejar bagaimana dia takut dengan keadaan itu. Dan dia juga takut kehilangan kekuasaannya. Dia takut kehilangan jabatannya. Tapi namun tuh wewenang di si Pilatus. Upaya itu diri di mana masih di balua. Tapi dia mempertimbangkan bolo balua Tuhan Yesus. Balua matong wasona di Galilea. Mulu balua Yesus. Ulu nama au diserang akan atoromi. Mulu di balua Tuhan Yesus. Gaur nama sudi. Maka nama-nama baikmu. Mulu balua Yesus. Mulai bagaimana? Dan pinoto kali sisau bagaimana? Kubah ini dia membuat sebuah cara cari aman. Dia masuk kepada zona aman. Pilatus kemudian menggunakan pikirannya. Apa yang digunakan Pilatus? Dia membawa seorang yang bernama Yesus Barabas, penjahat yang paling terkenal pada saat itu karena kejahatannya, diperhadapkan dengan Yesus Kristus. Pikiran dari Pilatus, mungkin saja orang banyak tidak akan memilih penjahat ini, tidak akan memilih penjahat ini, dan mereka akan membebaskan Yesus. Tapi fakta yang terjadi, justru orang banyak lebih memilih penjahat yang paling jahat itu daripada Tuhan Yesus. Nah, inilah yang sering terjadi. Ini menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Kita terkadang dibawa kepada beberapa hal-hal yang menjadi pertimbangan. Gak apa-apalah sekali ini aku berbohong, gak apa-apalah sekali ini aku salah, toh nanti bisa jadi diperbaiki. Lebih baik dari haduan. Padahal apa yang kita pikirkan, mau salah, nggak pasti ujung nak tinggal. Pasti. Bagaimanapun pertimbangan kita, ujungnya itu yang akan kita lihat pasti terbaik. Dan inilah yang dirasakan oleh Pontius Pilatus. Misalnya pernah kita rasakan. Dan kita lebih melihat bagaimana kepentingan diri kita sendiri menutup mata melihat keadilan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat sebenarnya ada lagi yang menjadi pertimbangan Pontius Pilatus pada saat itu. Istrinya yang bernama Claudia Procula mengatakan kepada Pilatus, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Bayangkan, sampai suara istrinya sendiri pun sudah tidak didengarnya lagi, karena lebih penting dirinya, lebih penting kekuasaan yang ada dalam dirinya. Dan sejarah mengatakan, sejarah mencatat bahwa Pilatus adalah salah satu manusia, pemimpin Romawi yang terkenal akan kelicikannya, yang terkenal akan kekejamannya, yang terkenal akan wataknya yang lemah. Sejarah telah mencatat itu. Jadi tanpa tentang surat diberitahu. Kalau kita mencari sejarah peradaban dunia, Pilatus termasuk orang yang sangat jahat, orang yang sangat licik dan kejam. Dan dia tidak segan membunuh orang, mencampur darah orang tersebut kemana persembahan korban mereka. Inilah kekejaman yang dilakukan oleh Pilatus. Dan seorang ahli sejarah Yahudi bernama Bilo mencatat bahwa di zaman Pontius Pilatus sering terjadi penyuapan, sering terjadi penghinaan, perampokan, dan juga eksekusi tanpa pengadilan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat keadaan kita sekarang, mungkin pernah kita rasa bahwa hidup saya sekarang penuh dengan ketidakadilan. Hidup saya penuh dengan penderitaan. Tuhan Yesus telah merasakan itu terlebih dahulu dibandingkan kita sekarang. Jadi apa yang kita rasakan? Belum apa-apanya dibandingkan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Dan ini membuka sebuah tabir yang sering ditutup-tutupi di dalam ruang lingkup agama. Kalau kita membaca teks kita tadi, ternyata penyaliban Yesus sangat erat kaitannya dengan tabir keagamaan. Penyaliban Yesus dimulai dari keagamaan. Kita mau lihat, bukan orang yang tidak bertuhan, tapi orang yang menyatakan dirinya memiliki Tuhan. Justru dialah yang turut serta campur tangan, andil besar untuk penyaliban Tuhan
Karena apa? Karena mereka melihat bahwasanya Yesus tidak menguntungkan kami lagi. Kami kira dia mampu membebaskan kami dari pemerintahan Romawi, tapi tidak. Itu pikiran manusia. Dan ini seperti teguran kepada umat Kristen. Takuboto atsura anum nasroni dan somak dengan bau barohanda. Ada orang Kristen yang tidak menginginkan Tuhan, tapi hanya menginginkan berkat. Ada orang Kristen yang tidak menginginkan Tuhan, tapi hanya menginginkan kesehatan. Ada orang yang tidak menginginkan Tuhan, tapi hanya menginginkan kekayaan. Dia kusembah karena dia bisa memberkatiku. Dia kusembah karena dia bisa memberiku kesehatan. Dia kusembah supaya masalah selesai. Dan inilah alasan utama dan dasar utama dari orang Yahudi menyalibkan Yesus. Oleh sebab itu, mulu adom, otik-otik nasohodi di bagasan mengata, dan Tuhanina tahari koton, di bagasan sanyakkan, di bagasan parsauran dan Tuhani hati-hati. Ini hal yang sangat dasar. Dari hal yang dasar inilah ikut dalam penyaliban Tuhan Yesus. Itu yang dirasakan, yang dilakukan mereka, bahwa mereka melihat Yesus pada saat itu menurut pemikiran mereka mampu memuaskan keinginan mereka. Itu udah memang marukin donasinya sarupa dong mulu martangi yang kita kurang doa kamar begitu. Makanya kita berdoa kepada Tuhan, tapi jangan lihat pergumulan itu, tapi kita lihat Tuhan yang lebih besar daripada pergumulan kita, supaya kita tidak turut serta untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita akan melihat lagi lebih dalam. Ada 3 unsur yang ikut serta di dalam proses penyaliban Tuhan Yesus, yang turut berandil besar untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Yang pertama, unsur pemerintah dan juga penguasa. Unsur pemerintah dan penguasa mungkin kita akan tarik ke dalam kehidupan negara kita ini jadi sebuah perenungan. Saya sendiri sampai saat ini masih merenungkan bagaimana Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi konflik yang paling besar terjadi di Indonesia adalah konflik tentang keagamaan. Ini jadi sebuah pergumulan yang hebat. Ketuhanan yang Maha Esa, tetapi ketika dicatat konflik terbesar yang terbanyak terjadi di negara kita adalah konflik tentang agama. Ini pergumulan. Karena apa? Itu tadi menjadi adil. Karena sudah semakin banyak juga pejabat pemerintah yang tidak melihat keadilan. Menurut taikon amanginan masa pandemi COVID-19 adong sada menteri nakona bicara ala di korupsi, menteri apa? Menteri sosial. Bukan menteri yang lain, justru menteri sosial yang seharusnya mengalokasikan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat, justru dia yang korupsi. Ini sangat luar biasa dan ini sangat memalukan. Ini sangat-sangat memalukan. Marsas dominan, memaksa. Yang seharusnya kita percaya menteri sosial mengalokasikan bantuan dengan benar ketika pandemi COVID, justru dia membuat kepada keuntungannya pribadi. Ini salah satu unsur yang pertama. Unsur yang kedua kita melihat dari para pemimpin-pemimpin agama. Di partikan nuai, nakuboto naung tapai terus. Saya melihat ada sebuah kecenderungan di dalam dunia media sosial. Mantan presesta dunia ini, Badita Mangatur Manuru. Jadi viral donasi dan lain di jami tanah alanya nabui mapai make. Jadi kita akan melihat kecenderungan umat Kristen pada umumnya sekarang hanya untuk melepas penat yang ada di dalam dirinya. Tapi setelah itu dilepas, dia tidak memasukkan apa yang lebih penting dari. Terkadang dengan sebagai jaminan niamat pandai, tapi kita hanya melihat bahwa yang lucunya saja. Nah, ini bukan pertama kali terjadi. Sebelum-sebelumnya ini sudah sering terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita mau melihat kecenderungan kita. Lau pe auto darija, nama buat holsok dulu. Lau pe auto darija asal dia Tuhan itu pasu-pasunan. Sehingga kita salah. Inilah tadi yang dikatakan kita lebih melihat berkatnya daripada melihat pemilik berkat. Dan di sini kita lihat juga bagaimana fenomena dari pemimpin agama yang saat ini dimulai
dari orang tua. Laku mau tungan 3 dua nomor dalan makubasi. Tidak 1 2 lagi orang tua dari jemaat yang membawa anaknya ke rumah di rumah tua. Amang ajari hamuma naziga asagabi madida. Mahala sa munay na magbuwan ni mana gawin madida. Toy mamang muluhulan masuk di mana twist titik tamat di mana aktor dari itu. Tang penganggur di mana, tang pangalui dari itu. Nggak di sini aku kuliah no jemuna, nggak di leo di mana cona, nggak lengkap di sini di mana, kan penganggur di mana. Batas itu dui baru membikin. Tapi ini sudah menjadi realita. Bayangkan, ketika 10 orang tua yang membawa anaknya seperti itu dengan alasan seperti itu, los nonang manasiga istri, los gawe tidak manusia isi nama tidak. Karena motivasi awal supaya tidak menjadi pengangguran. Nama kilala isi akar luas di dunia. Itu sering tidak sadari karena kepentingan diri sendiri. Selanjutnya unsur umat Tuhan. Ini yang menjadi luar biasa karena orang Israel yang adalah orang-orang pilihan Tuhan dan mengenal Tuhan. Kita lihat justru mereka lah yang mengatakan salibkan dia. Padahal di hari Minggu Palmarum ala kirumat dokobot Hosiana pinasupasu manaruh di bagasan Tuhan. Tapi mereka berbalik menjadi menyalibkan Tuhan Yesus. Waduh, di bagasan mulut tanwai. Apakah ini bisa terjadi? Bisa. Sosomotan lah tuakan dua tuakan atoras. Lam parohau kamuma amanginang akak yana kota dinalamu mamake tempulna. Lampar mau kamu mah yang kota lamu mamaki handphone. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita ingat kejadian tahun lalu, tahun 2021 di daerah Makassar yang terjadi bom bunuh diri. Bom bunuh diri di Makassar, siapa pelakunya? Suami istri. Berikut juga dengan anaknya. Umur mereka masih berkisar 25 tahun. Bukan hanya masalah karena mereka suami istri satu keluarga mereka membuat bunuh diri, tapi mereka direkrut dari media sosial. Otak mereka dicuci dari media sosial. Nah, ini sangat berbahaya. Dan lagi banyak terjadi penculikan anak karena media sosial dicuci otaknya, dibawa pergi oleh laki-laki lain atau perempuan yang lain. Inilah yang saya katakan bahwasanya sangat-sangat berbahaya. Jalan ipartikian lain tidak utama langinan. Kita perhatikan kecenderungan orang muda bahkan anak kita lebih banyakkah mereka membaca berita di Facebook atau membaca berita di Alkitab? Lebih banyakkah anak-anak kita berdoa di media sosial atau berdoa di dalam hidup pribadi? Lebih banyakkah sekarang baik dari anak-anak sampai kepada orang tua yang berjoget di TikTok dan di Facebook daripada ikut dalam perguruan di gereja? Tidak mudah. Yang saya dua wilayah kaila, naruh di mana bertiktok, artinya berjoget sedang di video ini. Kalian mau disuruh mana sih dah? Yang masuk hubungan ini akan cabul. Tidak mau. Akan apa dulu besok ini. Kurang doa lagi bagi untuk naruh di video ini. Kalian tugi mana sih dapat di drama? Mana masuk turena mau lihat. Karena mereka lebih asik dengan hal ini. Ini fenomena dan ini kecenderungan yang sangat berbahaya yang sudah terjadi. Upah ini hati-hati kita melihat tidak unsur itu. Karena artinya unsur itu dekat dalam kehidupan Kristen. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang paling mendalam, kenapa semua hal itu bisa terjadi? Sungguh-sungguh dorongan. Kenapa tadi dari unsur pemerintah, unsur pemuka agama, dan juga unsur umat Tuhan dapat turut serta menyalibkan Yesus, termasuk di dalam konteks masa kini? Jawabannya hanya sama. Karena di zaman sekarang semakin berkurang rasa tanggung jawab. Sudah semakin berkurang rasa tanggung jawab. Toema. Dengan kata toema, kita sedikit melepaskan tanggung jawab. Mudo bineri,
takang gelek nak toy nak au besok itu na julu di pasik tungsi toy dia lepas tanggung jawab. Saya takut di kemudian hari bukan hanya orang-orang yang di luar gereja yang tidak bertanggung jawab, tetapi orang-orang yang aktif di dalam gereja menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Rasa takut kehilangan apa yang ada dalam dirinya. Oleh sebab itulah Pilatus berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Ini urusan kamu sendiri. Tuh mahamu maisi. Itu maksudnya. Saya tidak ada lagi hubungannya dengan dia. Mengapa terjadi sebuah hal yang tidak baik? Karena rasa tidak bertanggung jawab. Kenapa semakin banyak terjadi keributan, perselisihan, pertengkaran di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam gereja, secara doa tidak bertanggung jawab. Idau tamanwai, naku boto mono disok dia, nabi galuat tidak mono naum dirok na tua di hutan, dan kami na tua binasi. Alangnya ngaruhut nasi dapat pakai kau masa tahun ini. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi hal yang seperti itu. Cap di mana dari tua penatua kita justru di mana dong Allah tidak bertanggung jawab lagi dari kau pertemuan nah ini dona. Ubah ini yang menginang don akadongan nabi disod melalui firman Tuhan pada malam Pasyur keempat ini dan malam terakhir sebelum memasuki Jumat Agung kita diingatkan hal yang paling mendasar adalah ketika kita mau melakukan sesuatu bertanggung jawablah untuk setiap perbuatan kita, bertanggung jawablah untuk iman kita, bertanggung jawablah dengan nama kita sebagai orang Kristen. Karena tanggung jawab iman itu adalah hal yang paling penting dan itulah yang akan diperhadapkan kepada diri kita di hadapan Tuhan pada pengadilan yang terakhir. Melalui firman Tuhan pada hari ini, marilah kita mulai semua tanggung jawab, mulai dari rumah, mulai dari sekolah, dari tempat kuliah, dari gereja, dan dimanapun kita berada, tanggung jawabilah setiap pekerjaan yang telah kita terima. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan kami pada malam hari ini, di malam terakhir Pasyur sebelum kami memasuki hari Jumat Agung, kami diingatkan oleh firman-Mu agar kami mengingat jadi diri kami sebagai seorang Kristen, jadi diri kami sebagai para pelayan di gereja, jadi diri kami sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai sahabat. Kami telah menerima tugas kami Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami untuk bertanggung jawab untuk setiap tugas yang telah kami terima, agar kami mampu Tuhan melihat yang baik dan kami mampu memilih yang baik itu, meskipun itu masuk dalam pergumulan kami. Meskipun ketika kami memilih pilihan yang baik, kami diperhadapkan dengan berbagai beban, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau lebih besar dari masalah kami, Engkau lebih besar dari pergumulan kami, Engkau lebih besar dari segalanya. Dan ketika kami bersama-sama denganmu, kami yakin dan percaya langkah kami akan selalu di dalam damai sejahtera, karena Engkau selalu bersama dengan kami. Biarlah Tuhan segala pengharapan kami, segala apa yang perlu dalam hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu di malam hari ini. Biarlah Engkau menyempurnakan semua Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir dalam diri kami dan kami hadir dalam diri, sehingga hidup kami berdasarkan firman-Mu dan kami dapat membawa kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, di dalam setiap kegiatan pelayanan pendidikan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang jauh, yang dekat dari hadapan kami. Biarlah Engkau yang memberkati mereka, menjaga mereka, karena kami mengasihi mereka dan kami tahu Kau lebih mengasihi mereka. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah mereka tetap dalam perlindungan-Mu.
Terima kasih Bapa, ketika malam hari ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, ke tempat kami masing-masing. Kau hantarkan kami Tuhan dengan selamat. Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan ketika kami akan beristirahat di malam yang gelap ini, kami tahu Tuhan bahwa malaikat-malaikatmu menyinari hidup kami, menjaga kami sampai pada esok hari. Dan esok hari kami dapat melanjutkan kegiatan kami di dalam kasih setiamu. Terkhusus Tuhan, besok kami dapat bersama-sama beribadah, bersekutu, mengingat hari kematian dan menjadi perenungan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapasahan pilihan dan lupa di Tunata, Ngut Maritimitas, yang deta nomor 20 sana, ayat sada tambah. Selamat pasca kita seluruhnya.